Wal mu'dalu sakitu min husnani wa ma ata mudallasan naw'ani. Wal mu'dalu, dan adapun hadis mu'dal adalah as-sakitu yang gugur, minhu darinya isnani dua orang perawi. Wal mu'dalu, dan adapun hadis mu'dal adalah as-sakitu yang gugur, minhu darinya isnani dua orang perawi. Khalas. Hadis yang selanjutnya yang kita pelajari adalah namanya hadis mu'dal. Apa itu? Hadis yang menggugurkan dua orang perawi. Kemarin hadis yang gugur perawi di dalamnya baik satu orang ataupun dua orang perawi yang dinamakan hadis munqati. Yang kemarin ya, terputuskan munqati itu. Kalau ada perawi yang tidak disebutkan baik satu orang ataupun dua orang, namanya hadis munqati. Apa bedanya dengan hadis mu'dal? Di sini disebutkan bahwa hadis mu'dal ini terputus sanadnya dua orang perawi. Kemarin hadis munqati terputus sanadnya baik satu orang atau dua orang, itu munqati. Ini ada yang terputus dua orang, namanya hadis mu'dal. Bedanya ketika hadis munqati itu terputusnya, kalau yang terputusnya dua orang, yang hilang sanadnya dua orang, itu terputus tidak berturut-turut. Kalau hadis mu'dal terputusnya hilang dua nama berturut-turut. Maksud berturut-turut, atas bawah dua orang hilang, dan itu berturut-turut, dari misalnya dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in hilang langsung ke tabi'ut tabi'ut tabi'in. Berarti ada dua terputus langsung ke sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya hadis mu'dal. Terputusnya langsung dua dan berturut-turut. Ya, namanya hadis mu'dal. Nah, mu'dal ini ada dua gambar, maksudnya dua bentuk. Apa saja? Mu'dal yang pertama itu an yasqita min wasti isnadihi rawiyani au aksar ala tawali. Apa itu hadis mu'dal yang pertama? Terputus atau gugur sanadnya dua orang periwayat. Ya, gugur dua orang periwayat dan atau lebih, ya, dua orang periwayat atau lebih, dan itu berturut-turut, maka namanya hadis mu'dal. Fahim tum? Fahim tum? Kalau dua orang periwayat terputus dan ini di tengah-tengah, berarti ini surah yang pertama, gambaran atau bentuk yang pertama. Contohnya apa? Contohnya yang seperti dituliskan di papan tulis, itu diriwayatkan dari siapa? Pertama dari Yahya Al-Laitsi, kemudian Yahya Al-Laitsi mendengar dari siapa? Malik bin Anas. Malik bin Anas langsung kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan di situ sebenarnya ada dua sanad perawi yang dihilangkan, yang digugurkan. Ini namanya hadis mu'dal. Tahu dari mana dia hadis mu'dal? Ya cari dulu di hadis yang lain. Di hadis yang lain ada nggak riwayat yang beda, riwayat sanad yang beda dari ini? Oh, rupanya ada. Yang pertama, sanad ini ada di kitab Muwatta Imam Malik. Di situ sanadnya Yahya Al-Laitsi dari Malik bin Anas dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ada di Musnad, oh ini enggak ditulis ya. Musnad Al-Bazzar, ini di kitab Musnad Al-Bazzar, itu ada riwayatnya lengkap. Makanya tahu, oh ini hadisnya mu'dal. Ya, ini sanad mu'dal. Sanadnya terputus dua orang berturut-turut. Dari mana taunya? Bandingkan dengan sanad yang lain yang muttasil. Ini enggak mu'dal sanad yang ini. Ya, sanad yang ini enggak mu'dal, sanad ini muttasil.
Syarat untuk jadi sahih syaratnya harus muttasil. Jelas? Apa saja di Musnad Al-Bazzar ini dikatakan bahwa yang pertama dari Ibnu Abdissalam. Ibnu Abdissalam, mana Abdussalam? Ya, tidur. Astagfirullah. Abdussalam An-Nuha. Aina anta? Nah, ini ulama nih, ulama besar namamu itu. Kamu keberatan nama apa gimana? Ibnu Abdissalam itu luar biasa, alimnya beliau luar biasa hebatnya. Ya hampir mirip-mirip lah ya, mirip-mirip antara langit dan bumi. Ibnu Abdissalam dari siapa? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Dari Muhammad bin Ajlan. Muhammad bin Ajlan dari siapa? Dari Ajlan bapaknya. Dari bapaknya Ajlan. Ajlan dari mana? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah dari mana? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, rupanya ketemu sanad yang nyambung. Maka dikatakan sanad yang pertama ini yang dalam kitab Muwatta sanadnya mu'dhal. Apa itu? Sanadnya terputus dua orang berturut-turut. Dan ini di tengah apa di mana? Di tengah. Gambar yang pertama adalah sanadnya terputus di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu maksudnya apa? Ada, baik itu sebelum ke Rasulullah ada orang di situ. Siapa? Sahabat kan? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian tabi'innya hilang. Tabi'innya hilang. Langsung ke tabi'in. Malik bin Anas. Itu. Ya, ini namanya sanad mu'dhal. Hadisnya apa? Lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf. Untuk seorang hamba sahaya, budak ya. Hamba sahaya adalah ta'amuhu makanan. Ya, haknya hamba sahaya itu makanannya, wa kiswatuhu dan pakaiannya, bil ma'ruf dengan cara yang baik. Kasih makan. Ya, punya budak, budaknya kasih makan, kasih pakaian, jangan cuma suruh kerja toh, tapi nggak mau dikasih pakaian yang layak. Kasih pakaian yang layak pakai, kasih makanan yang memang benar-benar layak dimakan. Kemudian lanjutan hadisnya, wala yukallifu minal amali illa ma yutik. Jangan kalian bebani budak-budak itu dari pekerjaan yang dia nggak mampu. Kalau budaknya nggak mampu kerja itu ya nggak usah dipaksa untuk ngerjain itu ya kalau nggak mampu. Ini zaman dulu ada budak, kalau sekarang sudah tidak ada budak lagi. Ya, kesepakatan PBB, apa itu PBB? Pemimpin bangsa-bangsa. IPS mau kalian? Gimana IPS kalian? PBB itu apa? Kepanjangannya? Apa? Persatuan Bangsa-Bangsa? Perserikatan Bangsa-Bangsa. IPS-nya. PBB sudah menyatakan bahwa tidak diperbolehkan adanya perbudakan. Sudah ketok palu, berarti perbudakan di dunia sudah dihapuskan. Enggak ada lagi budak zaman sekarang. Paling dia pembantu. Pembantu itu budak bukan? Enggak, pembantu itu bukan budak. Namanya pembantu itu digaji. Kalau budak itu enggak digaji. Yang penting kasih makan, kasih pakaian, udah. Kerja dia terus, enggak ada gajinya. Karena dia dibeli budak itu. Dibeli sama tuannya untuk jadi budaknya. Maka zaman sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Ada hanya di One Piece saja. Ya kalian nggak tahu ya. Ya nanti cari nanya sama cowok-cowok lah ya. Nggak ada lagi perbudakan di dunia ini karena sudah diketok palu, tidak ada perbudakan. Film tanya mereka yang cowok. Nah itu kita harus berbuat baik kepada, bukan kita ya, orang zaman dulu sudah ada ketentuannya terhadap budak berbuat baik. Karena hadis ini ada hadis yang mutasil. Ini jalurnya mutasil yang ini nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis mu'dhal ini nggak nyambung, berarti
Ingat-ingat hadis mu'dhal itu ada yang tidak nyambung, ada pengguguran rawi, artinya pembuangan rawi dua orang berturut-turut. Syaratnya apa? Berturut-turut. Kemudian surah yang kedua, bentuk yang kedua apa? Ma saqata min akhiril isnadi rawiyani aw aksara ala tawali. Yang gugurnya itu, hilangnya itu di mana? Di akhir sanad. Di akhir sanad. Contohnya apa? Contohnya dari hadis Muwatta juga, kitab Muwatta, dari Malik bin Anas, dari Abdurrahman bin Sa'id, dari Umar bin Shu'aib, langsung kepada qala Rasulullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Umar bin Shu'aib ini golongan tabi'ut tabi'in. Loh, kok golongan tabi'ut tabi'in tiba-tiba ngomong anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini perlu dicurigai bahwa ada sanad yang digugurkan. Rupanya benar ada di Sunan Al-Kubra disebutkan bahwa setelah Umar bin Shu'aib ada bapaknya, ada kakeknya, dua orang berturut-turut. Bapaknya Umar bin Shu'aib dan bapaknya kakeknya Umar bin Shu'aib. Bapaknya itu tabi'in, kakeknya itu sahabat. Baru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh. Itu namanya putusnya, gugurnya di akhir. Sahabat dan tabi'innya hilang. Maka namanya putus di akhir, gugur di akhir sanad. Kalau gugur di tengah sanad apa? Yaitu tadi, pokoknya ada sahabat atau mulai dari tabi'ut tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang hilang, itu di tengah. Ya, kalau ini yang hilang siapa? Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sebenarnya ada siapa? Ajlan dan anaknya Muhammad bin Ajlan. Hadis contoh daripada hadis yang sanad akhirnya hilang. Ini tadi Malik bin Anas, dari Abdurrahman bin Sa'id, dari Umar bin Shu'aib. Kemudian dua orang hilang yang aslinya itu bapaknya dan kakeknya. Kemudian anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina sadara min Hunain, ketika pulang daripada perang Hunain, wa huwa yuridu al-Ji'ranah. Rasulullah itu ingin ke tempat namanya Ji'ranah. Sa'alahun nas, kemudian orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta danat bihi naqatuhu min syajaratin, sampai untanya itu mendekat ke sebuah pohon. Fatashabbakat biridaihi, kemudian tersangkutlah ridaknya. Itu apa? Ridak itu selendang atau sekarang sorban. Sorban, rida itu sorban. Nyangkut sorbannya beliau, hatta naza'athu an zahrihi, sampai beliau Nabi Muhammad terjatuh dari punggung untanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruddu alayya ridai, kembalikan kepadaku sorbanku. Nah, ini hadisnya, ini hadis mu'dhal. Ya, kenapa? Kita tahu kalau mu'dhal karena sanadnya dua hilang. Ya, dua orang hilang dan itu berturut-turut. Ini hilangnya di akhir, sahabat dan tabi'in. Dari mana kita tahu hadis ini mu'dhal? Cari sanad yang nyambung. Kalau sudah tahu sanad yang nyambung, baru kita bisa katakan ini hadisnya mu'dhal. Paham tum? Hadis mu'dhal itu lemah, kuat apa hasan? Lemah. Hadis mu'dhal itu dhaif, dan termasuk ya dhaifnya juga lebih jelek daripada hadis munqati. Ya, hadis munqati itu dhaif juga, lemah, tapi ada yang lebih lemah dari hadis munqati, hadis mu'dhal. Kenapa? Karena ada dua orang yang dihilangkan berturut-turut. Kalau hadis munqati satu orang dihilangkan, satu orang dengan dua orang, ya lebih jelek dua orang yang dihilangkan, ya kan? Kemudian kalau munqatinya dua orang munqati dihilangkan tapi nggak berturut-turut, sedangkan yang mu'dhal dua orang dihilangkan berturut-turut, maka lebih lemah hadis mu'dhal daripada hadis munqati. Ya, maka hadis mu'dhal itu apa? Hadis mu'dhal min anwa'il hadis dhaif. Hadis mu'dhal itu salah satu bentuk daripada hadis
dhaif. Dhaif itu apa? Lemah. Fala yahtajju bihi, maka jangan berhujjah dengan hadis mu'dhal. Jangan jadiin dalil hadis mu'dhal itu. Dalil apa ya? Dalil fikih, dalil akidah, enggak boleh. Ya. Lil jahli bihalil mahzufi minar ruwah. Bagi orang-orang yang enggak tahu kondisi mana yang dihilangkan, ya. Kalau nggak tahu mana rawi-rawi yang dihilangkan, ya udah nggak usah berhujjah dengan hadis itu. Misalnya, loh ini dari tabi'ut tabi'in kok tiba-tiba langsung ke Rasulullah. Kalau nggak tahu nggak usah dipakai. Kalau tahu mana hadis yang sahih, ya pakai hadisnya dengan riwayat yang sahih, begitu. Ya, pakai hadisnya dengan riwayat yang sahih yang nyambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak tahu, tiba-tiba kok dari tabi'ut tabi'in langsung ke Rasulullah, nggak tahu, ini kayaknya ada dua yang dihilangkan ini. Kemungkinan ini adalah hadis mu'dhal. Kalau nggak tahu siapa perawi yang dihilangkan atau nggak nemu, ya udah nggak usah dijadikan hujjah, nggak usah jadi dalil untuk masalah fikih dan masalah akidah. Tapi kalau kalian ketemu hadis yang jalurnya nyambung sahih sampai ke Rasulullah, maka silahkan pakai jalur yang nyambung itu. Jelas? Itulah hadis mu'dhal. Jadi hadis mu'dhal itu pada intinya ada dua orang perawi yang berturut-turut gugur, dihilangkan. Wa ma ata mudallasan naw'ani, dan ata mudallasan, dan datang hadis mudallis, mudallasan naw'ani dengan dua bentuk. Al-awwalu, adapun yang pertama adalah hadis mudallis yang pertama adalah al-isqatu lisyaikhi, pengguguran terhadap gurunya. Al-awwalul isqatu lisyaikhi wa an yanqula amman fawqahu bi'an wa an. Isqatu lisyaikh, pengguguran terhadap gurunya. Wa an yanqula, atau memindah. Wa an yanqula, atau memindah. Amman fawqahu, terhadap yang di atasnya. Terhadap yang di atasnya. Bi'an wa an, dengan lafaz an atau lafaz an. Bi'an dengan an, wa an dan an. Hadis mu'an-an kan nggak pakai an-an itu. Wasani, dan yang kedua daripada bentuk mudallis. Wasani, dan yang kedua, wasani la yuskituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif. Wasani, dan yang kedua adalah la yuskituhu, tidak digugurkan. La yuskituhu, tidak digugurkan, lakin yasif, tetapi disifati. Gurunya tidak digugurkan tapi disifati. Awsafahu, dengan sifat-sifatnya. Bima bihi la yan'arif, dan karena itu dia tidak diketahui. Bima bihi la yan'arif, dan karena itu dia tidak diketahui. Selanjutnya yang nanti pertemuan depan akan kita bahas adalah mengenai hadis mudallis. Ini agak panjang karena baitnya juga 2 bait setengah. Wa ma ata mudallasan naw'ani, al-awwal isqatu li syaihi wa an yaqula amman fawqahu bi an wa an wasani la yuskituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif. Inilah ilmu hadis. Ini agak rumitnya di sini karena kadang ilmu hadis ini ada yang mengatakan ilmu hadis ini ngomongin orang. Iya kan? Kadang ngomongin orang ilmu hadis. Loh, bagaimana kita bisa ngomong ini hadisnya dhaif? Ya kita harus tahu dulu orang itu lemah hafalannya, lemah ininya. Ya kan ngomongin orang kan? Tetapi inilah demi menjaga kemurnian hadis, bukan karena gibah. Ya, perhatikan nih, ilmu hadis itu bukan karena gibah, tetapi ilmu hadis karena menjaga
Apa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukan karena gibah, lu jangan sampai kalian ngomongin, ilmu hadis itu ilmu gibah. Enggak, eneng-eneng. Ya, walaupun ngomongin perawi ini lemah hafalannya, perawi ini kuat hafalannya, perawi ini hasan hafalannya, enggak seperti hadis-hadis yang sahih, itu demi menjaga apa? Demi menjaga status kemurnian hadis Nabi Muhammad SAW daripada orang-orang yang suka bohong, daripada orang-orang yang suka memalsukan hadis. Kan banyak orang-orang yang dia suka memalsukan hadis, suka berbohong atas nama Rasulullah SAW supaya tidak tercampur antara perkataan orang terhadap perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha.